wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluh nabil karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Sidang jemaah subuh yang berbahagia, alhamdulillah kita masuk ke hari ketiga Ramadan 1444 Hijriah. Kita alhamdulillah masih diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan iman. Yang paling besar yang kita rasakan itu adalah iman. Kalau iman sudah ada maka sehat selalu, insya Allah sehat selalu. Oleh karena itu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan semua itu kepada kita. Kalau kita hitung, ya tidak terhitung. Sampai sebuah cerita mengatakan ada orang ahli ibadah, dia beribadah, kemudian datang malaikat padanya menyampaikan bahwa, wahai Allah berkata kepada malaikat itu, wahai malaikat, sampaikan kepada si fulan bahwa dia akan masuk surga karena rahmatku. Apa yang dijawab oleh ahli ibadah ini? Saya tidak terima, saya masuk surga bukan karena rahmat Allah, tapi karena ibadah yang saya lakukan. Kemudian datang lagi malaikat kembali, sampaikan kepada Allah, kemudian kasih tahu bahwa dia akan masuk surga karena rahmatku. Kembali lagi orang ini bilang, saya bukan masuk surga karena rahmat Allah, tapi karena ibadahku. Kembali lagi malaikatnya sampai 3 kali. Kemudian lalu malaikat bertanya kepada dia. Kemudian Allah menyampaikan kepada malaikat itu, suruh hitung berapa nikmat telinganya saja yang sudah diberikan. Mampu ndak ibadahnya untuk membayar kenikmatan telinganya saja? Tidak terhitung. Kita punya mata, kita punya telinga, kita punya hati, kita punya iman. Kita secara fisik saja kita hitung. Kita hitung secara fisik saja. Kita menghirup oksigen ini gratis. Berapa satu hari? Ternyata 11.000 liter. Coba bagaimana kita hitung di rumah sakit itu, berapa 1 liternya? Tapi Allah memberikan gratis kita. Bagaimana kita membayarnya? Air gratis. Hanya kita bayar air yang dialirkan, airnya sendiri itu gratis. Bagaimana kalau air sungai itu dibayar untuk kebutuhan hidup kita? Bagaimana kalau air hujan itu dibayar? Kita ini kurang. Dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit mengeluh. Padahal nikmat Allah itu sudah luar biasa banyaknya pada kita, tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu zalim, sesat, kafar, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar di bulan Ramadan ini kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kan telah dihidupkan dalam bulan Ramadan. Tidak semua orang bisa dihidupkan, tidak semua orang hidup di bulan Ramadan ini. Dan kalau kita sia-siakan Ramadan ini, luar biasa ruginya. Luar biasa ruginya. Bayangkan, kita kerjakan, kita lakukan yang sunnah saja dinilai seperti pahala wajib. Yang wajib 70 kali dibalas.
Wajar kalau Nabi Musa mau jadi umat Muhammad. Wajar kalau Nabi Musa mau jadi umat Muhammad. Bayangkan itu. Nabi mau jadi umat Muhammad. Kita yang sudah jadi umat Muhammad lalai. Lalai. Di mana syukurnya? Oleh karena itu kita bulan Ramadan mari kita semakin mensyukuri semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang berbahagia, salat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari gelap gulitannya jahiliyah kepada terang benderangnya Islam. Terang benderang Islam itu sama siang dengan malam, tidak ada gelapnya, karena sudah terangkan semua. Bagaimana penjelasan ada dalam Al-Quran dan ada dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya jelas, tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurangi. Sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Tidak perlu ditambah, jangan ditambah-tambah. Sudah sempurna. Dan juga jangan dikurang-kurangi, dimudah-mudahkan, jangan juga. Jemaah semua berbahagia. Malam subuh kali ini saya ingin menyampaikan salah satu hadis yang waktu saya madrasah ibtidaiyah itu saya hafal sekali itu. Saya masih ingat sampai guru yang menyampaikan itu, dia mengajar itu pelajaran Quran hadis. Pelajaran Quran hadis saya masih hafal yang saya bacakan tadi. Sampai sekarang namanya Pak Muhammad Ali. Dia kalau dia bercerita luar biasa ceritanya, membuat kita itu terbawa dengan cerita dia. Tetapi yang saya sampaikan kali ini, yang salah satu yang saya hafal itu yang saya hafal karena saya kenal sama sampai saat ini. Karena setelah itu saya masuk SMP. Setelah madrasah saya dia masuk SMP. Kemudian masuk SMA. Jadi kadang-kadang hadis yang sudah diberikan dihafal itu sebagian lupa. Tapi salah satu yang masih saya ingat adalah itu tadi, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan pada 5. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama syahadat, rukun Islam maksudnya itu. Kemudian salat, zakat, puasa, haji. Nah, syahadat itu akidah. Syahadat itu akidah, berhati-hati kita dengan akidah. Akidah salah, ibadah percuma. Akidah salah, ibadah percuma. Akidah salah, ibadah percuma. Meskipun kita kerjakan apapun, tidak ada artinya kalau akidahnya salah. Syahadat adalah kalau itu pohon, itu akarnya. Syahadat itu akar dari pohon. Akar dari kehidupan pohon itu syahadat. Kalau tidak ada akarnya, ada enggak pohon? Tidak ada. Kalau ada kayu. Kalau ulin itu bukan pohon, itu kayu. Tidak ada akarnya. Oleh karena itu, akar ini adalah yang sangat penting. Tidak boleh diabaikan. Saya sering mendengar dan sering juga menyampaikan bahwa andaikan hujan itu ya, andaikan penemu lampu ini Muslim dan sudah syahadat, bagaimana terangnya dia itu, bagaimana besarnya pahalanya. Dari dulu sampai nanti hari kiamat mungkin lampu ini tetap terang. Siapa penemunya? Ada penemunya, Muslim atau tidak. Kalau dia Muslim, betapa besar pahalanya, mengalir terus, tidak henti-hentinya. Tetapi kalau dia tidak Islam dan tidak mengucapkan syahadat, maka percuma, tidak ada pahalanya. Mungkin keluarganya dapat, mungkin dapat ganti atau dapat balasan, tetapi dia tidak dapat pahala dan tidak akan pernah dia terima di akhirat karena sia-sia. Makanya seringkali kita sampaikan mungkin sama-sama ya, bahwa sebaik-baik orang non-Islam masih lebih buruk daripada seburuk-buruknya orang Islam. Atau kalau dibalik, seburuk-buruknya orang Islam masih lebih baik daripada sebaik-baiknya orang lain. Kenapa?
landasan syahadatnya ada. Nah, orang lain tidak ada. Ada orang baik betul orang itu meskipun dia tidak Islam. Oh salah. Dia memberi orang, ya dia memberi, iya, dibalas enggak dibalas. Kapan? Di dunia aja. Di akhirat enggak dapat apapun di akhirat, tetap disiksa. Ada yang bilang dia baik masuk surga. Siapa bilang? Siapa bilang dia baik? Oh, bukan main dia mengeluarkan batu masjid. Percuma, karena tidak ada landasan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dibalas enggak? Dibalas. Katakanlah dia bantu masjid ini 1 miliar. Kemudian dia mau jadi caleg misalnya. Caleg. Dipilih orang, itu balasannya. Bisa jadi dipilih. Bisa dipilih orang. Tapi itu balasannya di akhirat tidak ada. Tetapi kalau ada orang Islam masuk membantu masjid ini misalnya 1 miliar. Tidak dipilih juga tidak apa-apa. Tapi dia akan menerima balasan di akhirat. Dan balasan terbaik adalah di akhirat. Balasan terbaik di akhirat. Bukan di dunia. Ada orang yang mengharapkan balasan di dunia, tetapi tidak dibalas. Dia senang karena Allah pasti akan membalasnya di akhirat. Hati-hati dengan akidah kita. Hati-hati dengan akidah. Kita perbaiki terus di bulan Ramadan ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Banyak ada enggak orang yang mengucapkan syahadat tapi satu, asyhadu an la ilaha illallah? Ada. Tapi syarat muslim syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. 2. Orang lain misalnya, agama lain, ada enggak? Percaya enggak pada Allah? Percaya, tapi tidak percaya pada Nabi Muhammad. Islam enggak? Enggak. Kecuali dulu sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum lahir, silakan. Tapi kalau sekarang tidak bisa. Yang lain, Bapak Ibu sekalian, kalau kita naik mobil, naik motor, gampang betul kita sekarang mau datang rumah saya kira-kira berapa kilo datang ke sini. Kalau misalnya penemu motor itu atau penemu kendaraan bermotor itu muslim, betapa besar pahalanya dan tidak akan habis kalau dia syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi kalau tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Tetapi sudah besar atau sudah benarkah akidah kita? Masihkah kita minta kepada yang lain selain Allah? Bukan berarti tidak boleh meminta kepada orang, bisa saja meminta. Tetapi akidah kita itu yang memberi itu sebetulnya bukan siapa-siapa, tapi Allah Subhanahu wa taala. Lewat siapa? Lewat orang itu. Lewat bagian ini, lewat pekerjaan ini. Gaji, rezeki itu Allah yang memberi. Yang memberi tambahan itu Allah, bukan manusia. Manusia itu hanya jalannya. Misalnya kita kerja, saya jadi pegawai, gaji yang memberi itu Allah. Lewat siapa? Kalau tidak diberikan oleh Allah, bisa jadi tidak ada APBD misalnya, tidak ada APBN, tidak ada dana desa. Karena apa? Karena tidak diberikan oleh Allah misalnya. Saya sering mendengar omongan orang bahwa ternyata rezeki yang paling rendah nilainya itu adalah harta. Ternyata rezeki yang paling rendah nilainya itu adalah harta. Kadang-kadang kita itu kan yang kita pikir rezeki itu ya uang, rezeki itu harta. Kita tidak pernah berpikir bahwa rezeki yang besar itulah iman Islam. Kita tidak pernah berpikir bahwa rezeki yang besar juga itu adalah kesehatan. Bagaimana kalau kita sakit? Apakah bisa kita beribadah dengan baik?
yang lain mendukung saja gitu. Oleh karena itu, mari kita terus memperbaiki akidah kita, karena pondasinya adalah akar daripada Islam itu adalah syahadat. Kalau tidak ada syahadat, tidak ada Islam. Tidak ada orang yang sebaik apapun atau dia sholat sekalipun, kalau dia tidak Islam ya percuma. Saya pernah melihat ada pengacara kondang itu, siapa namanya? Siapa? Hotman Paris duduk di masjid, orang sholat, dia bantu misalnya. Dia bantu, kan banyak orang sekarang trennya membantu, bantu pesantren, bantu ini, tapi dia tidak Islam, tidak ada artinya. Ya artinya ada. Seringkali kan kita dengar, barang siapa berbuat baik maka kebaikannya kembali pada dirinya. Barang siapa berbuat buruk maka keburukannya pasti akan menimpanya. Nah, bagi orang lain, bagi orang di luar Islam, ia akan terjadi di dunia, di akhirat tidak. Di akhirat buruk semua. Tetapi kalau di dunia dia dapat. Kalau orang Islam, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, itu akan terjadi di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu perlu kita memperbaiki akidah kita, karena sekali lagi kalau akidah salah, ibadah percuma. Contoh aja, kita niat ya, dari rumah kita sudah niat mau ke masjid, atau dari rumah kita sudah niat mau ke masjid, itu bukan untuk sholat. Iya, nanti datang sholat, tapi ingin dilihat orang, hati-hati. Atau saya juga ceramah ini, saya datang ceramah dari rumah, mudah-mudahan orang semuanya kagum pada saya, ilmu saya banyak, padahal tidak ada artinya apa-apa ilmu saya dibandingkan bapak-bapak sekalian ini. Bapak sering sekali mendengar, bapak-bapak ibu sekalian, ilmunya lebih banyak. Dan kalau ada di hati saya itu ada niat dipuji orang, nanti dikasih amplop, oh ada untuk buka puasa bersama, atau saya buka puasa, saya kasihkan anak istri saya. Kalau itu harapannya, ya sehabis. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilai. Hati-hati niat. Kalau niatnya baik, kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dapatkan dan Allah Subhanahu wa taala tadi. Wa man kanat hijratuhu lidunya, kalau hijrahnya itu karena dunia, niatnya karena dunia, atau ada wanita yang mau dinikahinya atau yang lainnya, maka dia dapat itu. Akan dia dapat, tapi tidak dapat yang lain. Tapi kalau hijrahnya karena Allah, ibadahnya karena Allah, maka dia akan dapat semuanya. Kita ini kan sholat ya, tadi sholat subuh, ada yang sholat sebelum subuh, sholat sunat sebelum subuh. Niatnya untuk apa? Tapi niatnya untuk Allah, dapat itu semua. Termasuk, ini belum subuh ini, termasuk sholat 2 rakaat sebelum subuh yang nilainya lebih besar dari dunia serta seluruh isinya itu, kan dia dapat. Kenapa? Kayak misalnya saya kok masih miskin terus, bohong Pak Ilyas itu, masa saya bohong? Ini perkataan Rasulullah, lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Lalu mana? Pertanyaan saya sering saya juga sampaikan. Pertanyaan saya, kalau dunia beserta seluruh isinya dikasihkan sekarang, untuk apa? Mau disimpan di mana? Katakanlah saya 60 tahun, sebentar lagi 60 tahun, atau 55 tahun. 55 tahun kurang 15 berapa ya? 40 tahun. Saya sudah sholat subuh 40 tahun. Sholat sebelum subuh 40 tahun.
Satu tahunnya 365 hari. Artinya saya satu tahun tuh 365 kali sholat sunat sebelum subuh. Bukan sholat subuhnya. Ini kalau subuhnya lebih besar lagi. Sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Lalu mau disimpan di dunia, mau dikasih sekarang untuk apa? Makan kita berapa? Tidak muat. Makanya mari kita memperbaiki betul-betul akidah. Niat kita itu apa? Sholat nih. Kalau niatnya bukan untuk sholat, bukan ibadah itu. Tetapi kalau perbuatan yang lain selain sholat dan sebagainya itu kita niatkan untuk ibadah, maka dia bernilai ibadah. Kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kita diciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Artinya tidak ada aktivitas kita itu yang tidak bernilai ibadah kalau diniatkan untuk ibadah. Kalau kita makan niat ibadah, itu makan itu jadi ibadah. Kita naik motor sebagai ibadah, niat ibadah, dapat ibadahnya. Tapi kalau tidak ada niatnya apa-apa, percuma. Niat. Makanya hati-hati dengan niat kita itu. Kadang-kadang itu yang perlu kita itu akidah syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna muhammadan abduhu wa rasul. Yang kedua wa iqamis shalah. Wa iqamis shalah ini nanti aja ya. Nah, sudah waktunya. Ini aja dulu, mungkin nanti ada waktu tarawih tanggal berapa itu? Ada jadwalnya, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dengan sholat. Akidah ini perbaiki dulu mumpung bulan Ramadan. Ya, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, saya ingin usul gitu. Saya beberapa masjid saya usul, kalau bisa di semua masjid itu ada tahsin Al-Quran. Saya kemarin di An-Nur saya sampaikan juga, saya beberapa masjid saya bilang kalau bisa ada mungkin dari sepekan 7 hari itu satu diantaranya atau sekali sebulan ada perbaikan pembacaan Al-Quran. Biar aja kayak ditulis di depan ini, mungkin seperti Ustadz Ansor itu bisa mengajari kita bagaimana cara membaca yang baik. Hati-hati kalau kita salah baca. Adi Hidayah itu menyampaikan hati-hati bagaimana kita bisa sholat dengan baik kalau kita tidak tahu sama sekali apa yang kita baca. Allahu Akbar itu apa artinya? Allahumma ba'id baini dan seterusnya itu apa artinya? Atau wajah itu apa artinya? Al-Fatihah itu apa artinya? Allahumma ghfirli warhamni dan seterusnya apa artinya? Sami Allahu liman hamidah itu apa artinya? Subhanakallahumma bihamdika dan seterusnya itu apa artinya? Itu kalau bisa dalam tahsin itu dibahas supaya kita juga lebih bagus lagi. Saya kira sehingga nanti tidak ada satupun di antara kita ini yang tidak bisa jadi imam. Kalau diminta jadi imam, jadilah imam. Saya tidak mau jadi imam karena sudah ada imam di sini. Harapan kita seperti itu. Jadilah para imam bisa memberikan tahsin Al-Quran. Bagaimana cara membaca yang baik sehingga bacaan kita tidak salah dan tidak memberikan arti yang berbeda daripada bacaan yang sesungguhnya. Nasrun minallah wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.